Bab 303. Tahun Baru Imlek. Raja Felix adalah orang terkaya di Pulau Nanzu, sehingga banyak orang yang mengunjunginya di hari Tahun Baru. Tapi Raja Felix menolak semua orang demi menemani Erikin. Terlihat jelas bahwa Raja Felix benar-benar menganggap Erikin sebagai seorang sahabat. Salah satu alasannya adalah karena dia mengagumi Erikin, dan yang kedua karena cara pelatihannya mirip dengan Erikin, keduanya berbasis pada daging. Saudaraku, jangan lakukan apa-apa hari ini. Aku akan menunjukkan kepadamu Pulau Nanzu. Raja Felix berkata sambil tersenyum. Erikin ingin menolak, tetapi saat Tahun Baru Imlek, tidak ada yang mau mengecewakan orang lain. Erikin langsung setuju. Awalnya pikir Raja Felix akan membawa Erik ke bar, KTV dan tempat hiburan sejenisnya, tetapi Raja Felix mengatakan bahwa semua tempat itu sangat tidak berkelas. Orang yang sangat kaya tidak akan pergi ke tempat-tempat itu untuk bermain. Bukankah taruhan kuda, balapan mobil, golf atau kasino jauh lebih baik? Raja Felix tersenyum. Saudaraku, aku memiliki sekelompok kuda unggulan diperoleh dengan susah payah di pacuan kuda. Akan aku tunjukkan. Oke. Erikin mengangguk. Sair Rasi Kurse adalah arena pacuan kuda terkenal di China. Banyak orang kaya akan meninggalkan kuda di sini kepada para profesional untuk dipelihara dan digunakan untuk kompetisi. Banyak orang kaya dan artis terkenal menjadi pengunjung tetap di sini. Adakah yang akan datang ke sini untuk bermain selama Tahun Baru Imlek? Erikin bertanya-tanya. Raja Felix tertawa dan berkata, kamu tidak mengerti ini. Tahun Baru adalah waktu tersibuk di Pulau Nanzu. Musim dingin di sini tidak panas atau dingin, cocok untuk tinggal. Erikin mengangguk, dia tidak tahu apa-apa tentang lingkaran orang-orang ini, jadi dia tidak melanjutkan untuk mengatakan apapun. Mobil dengan cepat sampai di arena pacuan kuda, seperti yang dikatakan Raja Felix, banyak sekali turis di sini, dan segala macam mobil mewah terparkir di luar. Setelah Raja Felix tiba, satu penjaga pintu dengan cepat menghampiri, sementara penjaga pintu lainnya berjalan masuk ke dalam. Salam Raja Felix. Penjaga pintu itu mencondongkan tubuh sedikit ke arah Raja Felix, lalu mengambil kunci Raja Felix dan memarkirkan mobil Raja Felix. Setelah beberapa saat, manajer pacuan kuda keluar. Dia berjalan cepat ke Raja Felix dan tersenyum, Raja Felix, Anda datang. Raja Felix tertawa dan berkata, ajaklah temanku untuk melihat kudaku, dan tarik keluar untuk lari. Oh, Raja Felix, kamu datang benar-benar pada waktu yang tepat. Hari ini, banyak anak muda di sini yang menyelenggarakan pacuan kuda di arena pacuan kuda. Manajer berkata sambil tersenyum. Raja Felix berkata dengan heran, oh, benarkah? Ajak aku untuk melihatnya. Terlihat Raja Felix sangat tertarik dengan pacuan kuda. Ia berbeda dengan Erikin. Raja Felix sekarang berusia hampir 50 tahun. Superior Master hampir mencapai batas kultivasinya, jadi dia memiliki banyak hobi dan dia mengerti menikmati hidup. Kakak, Erikin tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya saat dia berjalan ke kandang. Dia berbalik dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Riamci berdiri di belakangnya dengan beberapa teman, sepertinya sedang membawa kuda. Erikin berkata dengan heran, Riamci, kenapa kamu di sini? Riamci berlari kecil menghampiri dan berkata sambil tersenyum, terlalu dingin untuk Tahun Baru Imlek di sana. Aku datang ke sini untuk melarikan diri dari hawa dingin. Aku sedang berpikir tidak bisa memberikan ucapan selamat tahun baru kepadamu terasa agak sungkan. Persetan denganmu. Erikin memelototinya, kenapa, kamu berencana memilih kuda? Ya. Riamci menggaruk kepalanya, tapi aku tidak tahu banyak tentang hal ini, jadi aku hanya memilih secara acak untuk dimainkan. Untuk bertanding? Erikin bertanya. Riamci buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak punya kemampuan itu. Lagi pula, game hari ini semuanya anak orang kaya kota B dan kota H, atau bintang populer, tidak ada urusan dengan aku. Erikin menepuk pundaknya dan berkata, oke, biarkan Raja Felix memilihnya untuk kamu nanti. Raja Felix. Kamu kenal Raja Felix? Riamci terkejut. Saat dia berbicara, Raja Felix mengambil seekor kuda dan berjalan keluar dari kandang.
Kuda itu berwarna merah menyala dengan surai panjang dan postur berjalan yang anggun, tulangnya tebal dan kuat. Saudaraku, bagaimana kudaku ini? Raja Felix berkata dengan penuh kemenangan. Erikin menepuk kepala kudanya dan berkata, benar-benar bagus. Wah, ini seharusnya BMW Sadoles Horse yang legendaris itu. Ryamchi dan teman-temannya berlari menghampiri dan berkata dengan penuh semangat. Raja Felix berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Hei, kami sudah lama mendengar bahwa Raja Felix memiliki kuda yang memenangkan banyak balapan. Ryamchi mencibir. Erikin menepuk bahu Ryamchi dan memperkenalkan, ini temanku. Mendengar ini, Raja Felix langsung berjabat tangan dengan Ryamchi, lalu menyapa manajer dan berkata, pergi pilih beberapa kuda yang bagus untuk adik-adik ini. Baiklah, Raja Felix. Manajer berkata dengan cepat, tuan-tuan, tolong ikuti aku. Ryamchi sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih Raja Felix. Raja Felix melambaikan tangannya. Dia mengambil kudanya dan berkata, saudaraku, apakah kamu ingin naik? Erikin sedikit ingin mencoba. Dia mengangguk dan berkata, oke. Mengikuti Raja Felix ke arena, saat ini banyak orang berkumpul di arena. Berdiri di tengah adalah seorang pria dengan rambut kuning seperti kimchi. Nama pria itu adalah Irfan Kai, dan dia adalah seorang pemuda yang sedang populer. Kuda yang dipegangnya sangat mencolok, dengan bulu yang berkilau, dan bahkan kuda yang stabil dan tanpa bayangan. Erikin dan Raja Felix memimpin kudanya dan berjalan mendekat. Ketika Raja Felix datang, semua orang datang dan menyapa. Raja Felix, kebetulan sekali, teman aku baru saja mendapat kuda yang bagus, ingin mencobanya. Seorang pemuda berkata sambil tersenyum. Raja Felix tertawa dan berkata, oke. Tapi aku harus menunggu teman aku berkeliling sekali dulu. Oke, tidak masalah. Pemuda itu mengangguk, lalu menyapa Irfan Kai dan memperkenalkan, ini Raja Felix, seorang tokoh terkenal di Pulau Nanzu. Irfan Kai melirik Raja Felix, mengangguk agak dingin, dan berkata, kudamu bisa lari cepat. Dari mana kamu mendapatkannya? Nada suaranya membuat Raja Felix sedikit tidak senang, tetapi di depan banyak orang, Raja Felix tidak menyerang, hanya berkata, orang lain memberikannya. Irfan Kai mencibir dan berkata, BMW Horse aku dikirim dari Ahal Oasis. Ini adalah kuda emas Ahal Jeras murni, dengan hanya 3.000 ekor di seluruh dunia. Raja Felix berkata sambil tersenyum tipis, luar biasa. Selain itu, kudaku hanya memberi makan rumput ahar, dan rata-rata diangkut setiap 10 hari, tidak pernah membutuhkan dari peternakan kuda kalian. Saudaraku, ayo kita berkuda. Raja Felix tampak tidak mau mendengarkan omelannya, dan hanya menyeret Erikin ke sisi lain. Irfan Kai mendengus agak tidak senang, lalu menoleh dan terus mengelus BMW Horse itu. Erikin. Pada saat ini, suara familiar lain terdengar di belakangnya. Memutar kepalanya dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa itu ternyata adalah bintang besar Feonichu. Erikin berkata dengan heran, mengapa kamu di sini? Feonichu berkata dengan ekspresi terkejut, rekan-rekan aku dan aku datang ke sini untuk berlibur, mengapa kamu datang ke Pulau Nanzu? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.